Baik, selamat pagi semua. Kita lanjutkan hari ini, mungkin ini pertemuan terakhir ya. Kita lihat tentang Lao Tzu dan Taoisme atau Daoisme. Lao Tzu dan Daoisme. Tao, ya ada agama yang namanya Tao ya, Taoisme. Itu tokohnya bernama Lao Tzu. Lao Tzu. Ya. Lao. Jadi ada Taoisme, atau biasa ditulis dengan Daoisme. Jadi Tao dengan Dao ini sama, beda dialek. Tokohnya bernama Lao Tzu. Lao Tzu. Jadi kita akan lihat sedikit Neo-Konfusianis dengan Zhuang Zi. Jadi agama Taoisme. Kitab yang terkenal ini, ada kitab yang terkenal di mana muncul aliran ya, atau di mana darinya berasal filsafat Taoisme ini adalah Tao Te Ching atau Dao De Jing, dan dianggap ditulis oleh Lao Tzu. Jadi Taoisme ini didasarkan pada sebuah kitab yang bernama Dao De Jing, atau muncul dalam bentuk dialek lainnya Tao Te Ching. Kurang kalau dengar nama ini kamu bisa hubungkan dengan Taoisme. Tao Te Ching, Dao De Jing, Dao De Jing. Dan dianggap ditulis oleh orang yang bernama Lao Tzu. Lao Tzu ini dianggap sejaman dengan Konfusius. Jadi dia satu generasi. Tapi belakangan ini Lao Tzu diperkirakan hidup pada zaman after Konfusius, sesudah Konfusius. Barangkali pada periode antar negara, pada periode perang antar negara. Mulanya ahli-ahli mengatakan bahwa dia sesama dengan Konfusius, tapi kemudian orang mengatakan dia beda. Ya, Konfusius pemikiran tersendiri, Taoisme pemikiran tersendiri, walaupun kita lihat nanti ada sedikit tumpang tindihnya, karena sama-sama dari China. Disebut kitab Dao De Jing atau Tao Te Ching ini karena banyak berbicara tentang Dao dan bagaimana orang hidup sesuai dengan Dao. So they speak about Dao and what is Dao, ya, apa itu Dao, dan how to live according to Dao. Apa itu Dao dan bagaimana hidup menurut Dao. Nanti kita lihat apa itu Dao. Makanya disebut Daoisme. Ingat, Dao ini dalam pengertian diterjemahkan harfiah artinya jalan, way, the way. Ya, ada mirip-mirip ya. Dari filsafat Cina ini nampak juga kalau ada di filsafat Barat ada logos, di filsafat Timur ada Tao. Ya. Dan Yesus mengatakan aku adalah jalan, kebenaran, hidup. Jalan, kebenaran, hidup. Dan kitab ini dibuka dengan memperkenalkan, introducing what is Dao, memperkenalkan. Sebelum Konfusius tidak ada tulisan yang mengatasnamakan pribadi dan bertindak dalam kapasitas di luar jabatan pemerintahan. Ya. Lao Tzu ini dia menulis secara pribadi ya, tapi sebelumnya orang tidak menulis atas nama pribadi. Bentuk literaturnya bukan model tanya jawab, sehingga pasti berasal dari zaman sesudah Lung Yu dan Mencius, sesudah Mencius. Model penulisan Lao Tzu berbentuk norma yang merupakan alasan barangkali berasal dari periode antar negara. Ciri-ciri tulisan tersebut. Latar belakang tentang tokoh Lao Tzu ini juga sebenarnya simpang siur ya. Simpang siur. Muncul dua nama, itu Li Er atau Lao Dan. Ya. Simpang siur antara dua tokoh tersebut. Tetapi kita bukan fokus pada pribadi, tetapi pada ajaran Dao dalam kitab Dao De Jing ini. Sedikit riwayat tentang siapa Lao Tzu ini. Dalam kitab sejarah disebutkan Lao Tzu berasal dari negara Chu, sebelah selatan dinasti Zhou. Namanya adalah Er dan nama keluarganya adalah Li, dan dia disebut juga Dan. Lao Tzu ini bekerja di istana Zhou sebagai pengurus perpustakaan istana.
Konfusius pernah bertanya kepada dia tentang ritual dan sangat memuji dia, Lao Tzu ini. Dalam pelbagai pertemuan antara Konfusius dan Lao Tzu yang dipanggil sebagai Lao Dan, juga dikisahkan oleh Zhuangzi dan sumber-sumber lainnya, Lao Tzu mengembangkan Tao dan De. Ajarannya bertujuan pada pengosongan diri dan tidak mencari popularitas. Dia tinggal di Zhou cukup lama dan meninggalkan Zhou setelah melihat kemerosotan Zhou. Sewaktu mendekati perbatasan Cina dengan dunia lain, Yingxi, petugas perbatasan meminta dia menuliskan seluruh catatannya. Maka kitab ini, Dao De Jing, terdiri dari 5.000 huruf yang berbicara tentang Dao dan De. Maka disebut kitab Dao De Jing. Dao De Jing. Mungkin artinya kitab Dao De. Dao De Jing. Ajaran Daoisme seluruhnya terangkum dalam buku Tao Te Ching ini yang dianggap berasal dari Lao Tzu. Daoisme berasal dari Tao Te Ching yang penulisnya adalah Lao Tzu. So, ini seperti metafisika yang penulisnya dari metafisika Aristoteles. Tapi Aristoteles sendiri tidak memberi judul bukunya metafisika. Itu ada orang yang mensortir bukunya, lalu menemukan bahwa buku-buku ini harus dibaca sesudah fisika. Karena Aristoteles punya buku yang namanya fisika. Kemudian ada orang yang menyortir karya-karyanya mengatakan buku-buku ini harus dibaca sesudah fisika. Metafisika. Ta meta, ta fisika. Metafisika lambda, alfa, beta, dan seterusnya. Penafsiran Dao De Jing yang disusun oleh Lao Tzu ini sangatlah sulit karena tokoh historis Lao Tzu ini sulit dibuktikan. Kira-kira mirip Socrates, ya Socrates. Antara Socrates real dan Socrates fiktif kita sulit bedakan. Buku ini kiranya pada awal tidak diberi judul Dao De Jing oleh penulis asli. Ya. Masa penulisan buku ini juga tidak disepakati oleh para ahli. Ya kira-kira seperti beberapa buku dalam kitab suci ya. Tapi akhirnya tradisi menetapkan ini pengarangnya ini, tokohnya ini dan seterusnya. Pandangan yang paling diterima adalah buku ini adalah kumpulan kata-kata bijak beberapa orang dan yang ada pada kita sekarang adalah versi yang terangkum pada abad pertama sebelum Masehi. Ya, hampir Masehi ya. Jadi buku ini kumpulan kata-kata bijak. Ya, filsafat timur biasanya kumpulan kata-kata bijak. Filsafat timur misalnya dari orang Dawan kita temukan dalam pantun-pantunnya, tutur-tutur adatnya. Filsafatnya ditemukan di situ. Tidak ada tulisan traktat filsafat, tidak ada. Tapi dari ungkapan pantun-pantun saya. Dan orang timur yang di timur itu tidak tahu menulis dulu, tidak punya aksara sendiri. Bahasanya adalah bahasa lisan toh. Ajaran Daoisme ini ya, penafsiran teks sangat dipengaruhi oleh historisitas teks dan siapa penulisnya karena ditemukan banyak inkonsistensi gaya dan isi. Setiap kali terjadi inkonsistensi, para komentator mencoba menjelaskan pelbagai aspek yang berbeda. Ini tentang beda bukunya ya. Kesulitan penafsiran teks terdapat pada kurangnya penggunaan tanda baca pada teks-teks kuno. Ya. Ini salah satu kesulitan filologis untuk membaca naskah-naskah kuno seperti itu. Akhirnya harus direkonstruksi oleh ahli, misalnya pasang tanda baca dan lain sebagainya. Ya. Itu salah satu kesulitan dalam membaca bukunya Lao Tzu ini. Macam kritik teks. Mengikuti pandangan umum tanpa menganggap hanya satu penulis, kita menyebut penulis kolektif Dao De Jing ini dengan satu nama, Lao Tzu. Daoisme bersumber dari kitab Dao De Jing yang ditulis oleh Lao Tzu, disepakati seperti itu. Berdasarkan pendapat para ahli yang saling melengkapi. Ada 3 pokok pandangan filosofis Daoisme. Ini penting. Apa saja pandangan filsafat, gagasan pemikiran dari Daoisme ini. Daoisme. Artinya isme Tao, pemikiran Tao.
Yang pertama itu kodrat Tao, hakikat Tao, ya, hakikat esensi dari Tao itu, dan kemungkinan mengenal serta menunjuk pada Tao. Jadi metafisika dari Tao dan epistemologinya. Metafisika Tao, ya metafisika ya, tentang apa itu Tao dan bagaimana mengenal Tao, epistemologi dari Tao. Itu yang pertama. Yang kedua itu etika dan kebajikan, terutama kebajikan tidak bertindak. Ada etika dari Taoisme yang namanya sombuat apa-apa, sombekin apa-apa, bahasa Kupangnya seperti itu. Etikanya namanya tidak berbuat sesuatu. Dalam istilah Taoisme itu Wu Wei, non-action. Jadi jangan pikir orang yang terang-terang itu tidak etis. Itu sangat etis menurut Taoisme. Tidak berbuat apa-apa. Kebajikan Wu Wei, no action, tidak bertindak, diam saja. Itu juga kebajikan ya. Jangan pikir tiap kali kamu harus bertindak aktif, terlibat, partisipatif, dan seterusnya. Tapi juga harus ada non-action. Nanti akan kita lihat apa maksudnya non-action ini. Wu Wei, istilah dari Taoisme itu kebajikan Wu Wei. Jadi ada metafisika Tao, epistemologinya, lalu etikanya adalah Wu Wei, non-action. Dan tentu saja seperti pada umumnya filsafat Cina, idealisme politik dan cara terbaik mengatur pemerintahan. So, 3 hal yang akan kita bahas dalam pertemuan ini: metafisika dan epistemologinya, kodrat Tao dan kemungkinan mengenal serta menunjuk Tao, etika dan kebajikan Tao ini, terutama kebajikan tidak bertindak, non-action atau Wu Wei. Wu Wei, Taoisme, etikanya Wu Wei. Wu Wei. Dan idealisme politiknya, ya, politiknya seperti itu. Mari kita lihat yang pertama, hakikat Tao, esensi Tao, realitas Tao, arti Tao, makna Tao. So, pertanyaannya lah, quid est Tao? Orang Latin pasti bertanya, quid est Tao? Apa itu Tao? Pada mulanya, Tao berarti jalan yang benar dari Tian dan manusia. Ingat Tian ya, Tian itu konsep Tuhan yang apersonal. Jalan yang benar, jalan, the way, Tao, way, atau Tia bahasa Latin. Chinese-nya di sini adalah Tao. Pada mulanya, ya awalnya, kata Tao ini sekedar berarti jalan yang benar dari Tian dan manusia. Kemudian muncul arti metafisik dalam konteks bukunya Tao Te Ching. Sekarang secara umum kita memahaminya sebagai jalan, the way. Jalannya huruf besar ya, the way. Atau sesuatu yang sesuai dengan kodratnya. Sesuatu yang sesuai dengan kodrat. Something according to its apa? Jalan, J besar, Tao artinya jalan. Atau ya, definisi metafisiknya adalah sesuatu yang sesuai dengan kodratnya. Sesuatu yang sesuai dengan kodratnya. Di sini kamu ingat, apakah ada yang teringat dengan metafisika barat, etika barat? Sesuatu yang sesuai dengan kodratnya. Kamu ingat ini etikanya siapa? Kamu sudah lupa ini. Filsafat Yunani. Sesuatu yang sesuai dengan kodratnya. Etika dari Aristoteles. Kebaikan itu artinya, kalau misalnya obeng yang baik itu artinya obeng yang bisa putar skruv. Kalau obengnya tidak bisa putar skruv berarti obengnya rusak, ya begitu. Dia tidak baik.
Manusia yang baik artinya manusia yang bisa bernalar dengan baik. Karena hakikat manusia adalah animal rasionale. Ya. Jadi mirip-mirip dengan Tao ini ya. Sesuatu yang sesuai dengan kodratnya. Tao. Meskipun ya namanya usaha mendefinisikan tapi tidak merangkum seluruh makna Tao itu sendiri. Jadi Tao itu jalan. Sesuatu yang sesuai dengan kodratnya. Ya. Ya kita terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari seperti tadi obeng. Jalannya obeng itu ya untuk putar skru. Kalau kamu pakai untuk potong kue, itu bukan jalannya, tapi itu jalan emergensi. Masa obeng pakai potong kue, ya cari tidak dapat lebih belah saja pakai obeng. Belah kue ulang tahun pakai obeng. Tapi tidak mungkin orang kalau mau potong kue ulang tahun dia cari obeng kan, begitu. Kalau putar skru cari obeng, karena itu memang jalannya obeng itu putar skru. Ya. Seperti kalau frater keluar malam dan cari teman wanita untuk berpacaran, itu bukan jalannya, bukan taonya. Frater itu meditasi, begitu, refleksi, merayakan Ekaristia. Itu baru jalannya frater, itu taonya frater di sini. Ya kan, betul. Ya. Ada sebuah catatan dari menuju jalan selanjutnya memiliki makna. Oke, ada penafsir, seorang penafsir tentang Tao ini, hakikat Tao ini dari H.G. Grill, ini orang penafsir, orang barat ya, orang Amerika mencoba membaca Taoisme ini dan dia menafsir seperti ini. Awalnya Tao berarti jalan, kemudian menjadi cara dalam arti umum dan metode. Ini dia pakai penafsiran barat kan? Jalan, cara, metode. Ya, kalau metode ini lebih akrab dengan orang barat. Ya, kita yang sering berbicara filsafat barat ya, lebih akrab dengan kata metode. Jadi Tao itu metode, cara, metode. Awalnya berarti jalan, kemudian mencari cara, lalu metode. Oke. Kemudian juga dipakai dalam pengertian menunjuk pada jalan. Ketunjuk jalan, menunjuk pada jalan. Dan juga kemudian lagi bergeser, bukan bergeser juga, bertambah, berkembang menjadi menjelaskan, explain. Kenapa dipakai explain? Bahasa Inggrisnya explain, menjelaskan, clarify, bisa clarify ya. Jadi dari jalan, cara, metode, menunjuk, tapi juga menjelaskan, clarify. Selanjutnya, ya berkembang terus ya, memiliki makna cara bertindak, dan prinsip-prinsip dasar dalam pengertian moral, dan dipakai oleh pelbagai filsuf untuk menunjukkan ajarannya. So, perkembangan dari jalan Tao yang sekedar berarti jalan akhirnya menjadi prinsip-prinsip dasar yang dipakai oleh para filsuf untuk mengembangkan pemikirannya. Jadi filsuf-filsuf punya Tao. Nah, sampai sini kita sampai pada salah satu perbedaan. Kalau filsafat barat memakai logos dan fokus pada logos, filsafat timur fokusnya pada Tao ini ya. Tao ini adalah prinsip filosofisnya, sini adalah logosnya atau ratio. Jadi filsafat barat dengan ratio, filsafat timur dengan Tao. Ya, sampai sini bisa paham ya. Tao yang sekedar berarti jalan, dan seterusnya artinya menjadi prinsip filosofis. Sementara logos atau ratio itu pertama-tama berarti kata-kata, logos, kemudian berarti menjadi prinsip filosofis. Ratio, akal budi kan, logos kan kata, verbum, arti pertamanya, kata-kata atau bicara.
Jadi filsafat barat lebih banyak omong-omong. Kan kata-kata kan, logos. Filsafat timur lebih banyak buat-buat. Maksudnya berbuat, bukan buat-buat. Buat dan buat, bukan buat-buat ya. Begitu. Jadi bertindak. Sementara filsafat barat berpikir. Begitu seperti itu. Pragmatis lawannya apa? Intelektualis, no. Abstraktif, ya seperti itu. Seperti itu ya. Dao akhirnya menjadi prinsip filosofis, prinsip-prinsip pemikiran. Nah, ini ada kutipan yang seperti sedikit puitis, coba kamu bisa tangkap dari sebuah kutipan. Dao yang bisa dikatakan Dao bukanlah Dao yang kekal. Nama yang dapat disebut nama bukanlah nama yang abadi. Wu disebut sebagai awal dari terciptanya bumi dan langit ini. Yu disebut sebagai ibunda dari semua ciptaan yang ada. Ini tafsiran dari siapa tadi? Orang Amerika tadi. Nah, sekarang kita jadi sesudah nama apa arti dari Dao. Sekarang apa itu Dao? Artinya tadi jalan. Itu sampai pada bandingkan logos dengan Dao dalam filsafat timur. Ya, apa itu logos? Nah, sekarang seperti filsafat barat menjelaskan what is logos? Logos itu seperti Neoplatonis mengatakan bahwa logos itu emanasi pertama dari yang satu itu. Ya, dan seterusnya. Dao ini esensinya ini menunjuk kepada realitas tertinggi. Realitas tertinggi. Ya. Realitas tertinggi. Realitas tertinggi adalah suatu realitas seperti apa adanya. Jadi Dao ini mirip dengan ada. Dao ada. Realitas yang tertinggi. Sesuatu yang tertinggi itu ya di sekedar ada saja. Ada. Mirip Tuhan ya. Thomas Aquinas bilang Tuhan itu God not exist. God is. Tuhan itu bukan dia exist ya, tapi dia is. Begitu. Nah, ini untuk orang barat, untuk orang kita orang Indonesia terjemahannya sama. Tuhan ada, Tuhan ada. Tapi ada God exist dan God is. Ya, tahu itu sekedar ada, seperti apa adanya. Sama seperti filsafat barat mengatakan Tuhan itu sekedar ada. Dia ada begitu saja. Tidak usah ya, ada ya ada. Ada tertinggi kan. The ultimate reality. Realitas tertinggi. Tahu ini sebenarnya realitas tertinggi. Kamu balik ke metafisika yang kamu sudah dapat. Realitas tertinggi ini disebut sang tanpa nama. No name. Realitas tertinggi yang tahu ini tanpa nama. Disebut tanpa nama karena tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. No name. Tidak dapat dijelaskan dengan bahasa manusia. Biasanya orang mungkin tanya orang Kristen, siapa nama Tuhan kamu? No Allah. Kita punya Tuhan kita sebenarnya tidak punya nama. Siapa bilang Tuhan punya nama? Ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, dia bilang, aku adalah aku. I am who I am. Itu bukan nama pribadi. Ini sekedar ada. Tanpa nama. Jadi Yahweh itu bukan nama. Begitu. Tanpa nama, no name. Begitu, karena secara metafisik kalau kita menamakan sesuatu itu artinya kita sudah tangkap dia. Berarti dia tidak ini lagi. Son geng lagi. Suka tangkap begitu. Kalau sebut lu begini, lu son geng lagi. Jadi kalau Tuhan kita pegang sebut namanya, berarti dia tidak infinity lagi. Begitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu no name. Ketika dia memperkenalkan kepada Abraham, dia sekedar bilang, aku ada. Sebelum Abraham ada, aku ada. Ego eimi, kalau kamu yang sudah ke perjanjian baru. Eksegesi Yohanes, ego eimi. Gitu saja. Aku bukan Yesus Kristus. No, itu nama sebutan setelah dia menjadi manusia. Tapi itu urusan teologi. Realitas tertinggi itu sebenarnya tanpa nama. Seperti ini. Demikian kata metafisika barat, no name. Ketika kita memberi nama sesuatu itu kita sudah menggenggam dia. Sang tanpa nama adalah permulaan.
dari segala sesuatu. Bukan pencipta ya, dia permulaan dari segala sesuatu. Permulaan beda dengan pencipta segala sesuatu. Bedanya di mana? Permulaan dengan penciptaan, coba bedakan. Permulaan dengan pencipta. Permulaan artinya dia yang dahulu. Kalau pencipta artinya dia yang bikin, begitu. Saya tidak menjadikan sesuatu, saya hanya sekedar ada lebih dulu, begitu. Jadi sang tanpa nama yang kita terjemahkan secara cepat-cepat ke Tuhan ini adalah permulaan, tapi bukan pencipta dari segala sesuatu menurut Tao ini. Sebagai sang tanpa nama dan tidak dapat disebutkan, Tao hadir dalam semesta. Dia merupakan permulaan langit dan bumi yang menjadi bingkai eksistensi seluruh dunia. Mirip metafisika yang mirip filsafat ketuhanan ya. Filsafat ketuhanan barat maksudnya. Tao ini sebenarnya tanpa nama, dan tanpa nama ini sebenarnya melingkupi semesta. Dia hadir dalam alam semesta dan menjadi bingkai eksistensi. Ingat, dia bingkai eksistensi, bukan kalau filsafat barat mengatakan itu asal mula, sumber eksistensi. Ingat, kalau filsafat barat itu sumber eksistensi, itu dari ada yang tanpa nama ini. Kalau filsafat timur ini bingkai, sekedar bingkai. Beda ya, adanya filsafat barat itu sumber, semua bersumber dari sini. Dan ada yang mengatakan emanasi atau apalah, pokoknya ada satu sumber. Sumber ini yang mengalirkan ada yang lain, emanasi. Tapi kalau filsafat timur, ada ini justru menjadi bingkai. Ya, dia hanya bingkai saja. Ada yang lain ada di dalam, begitu. Jadi dia bukan sumber, darinya mengalir ada kita yang lain, tapi dia justru menjadi bingkai. Ada yang lain ada di dalam. Jadi bukan Tuhan pencipta, tapi Tuhan penyelenggara mungkin lebih tepat. Itu ya, metafisikanya Tao. Pembukaan kitab Tao Te Ching menunjukkan kepada kita bahwa dunia sebagaimana yang kita kenal ini adalah hasil dari hubungan antara realitas seperti apa adanya dengan konsep manusia yang terungkap dalam bahasa. Pengertian ini menarik ya. Dunia yang kita kenal sekarang ini adalah hubungan antara realitas seperti apa adanya dengan konsep manusia yang terungkap dalam bahasa. Ini mirip dengan teori kebenaran versi Aquinas, adequatio res et intellectus. Res yang dalam artinya realitas seperti apa adanya, dan kita katakan intellectus itu seperti konsep manusia yang terungkap dalam bahasa. Jadi segala sesuatu ini benar karena itu. Ada kesesuaian antara realitas yang tanpa nama dari Tao ini dengan konsep bahasa yang digunakan manusia. Itu tercapai kebenaran. Jadi kalau saya pikir, saya sebut kata hijau, lalu yang muncul di bayangan kamu laut yang biru, itu benar atau salah? Kalau saya sebut kata merah, lalu yang hadir dalam bayangan kamu itu jubah hitam, itu kan tidak nyambung, begitu. Salah. Tapi kalau sebut darah, lalu bayangan kamu ada warna merah, nah itu sesuai, bisa disebut benar. Ada kesesuaian antara realitas dan apa yang ada dalam konsep. Itu baru bisa bilang orang benar. Nah, kadang-kadang harus hati-hati karena konsep-konsep kita sering tidak begitu tajam terhadap realitas. Ya, frater. Kita menulis, kadang-kadang menulis, kita pakai konsep tertentu tapi tidak tepat menunjukkan yang mau kita maksud. Maka itu butuh latihan terus, tulis terus. Kemudian baca ulang. Oh, saya maksud bukan begini, harus ganti katanya supaya lebih tepat, sehingga pembaca jangan ambigu. Begitu. Itu manfaatnya latihan menulis, supaya besok-besok kamu ide, orang jangan bingung baca, harus dia bingung ini orang ngomong apa, ini orang dia khotbah apa, saya bingung, tidak jelas. Dia pakai kata-kata abstrak semua sampai orang ini ngomong apa, cinta kasih, berbelas kasih, dan akhirnya orang ini itu apa itu, akhirnya orang ini
klise sekali, ingat kata klise. Klise itu artinya kata itu diulang sampai orang tidak tahu artinya apa sebenarnya. Misalnya kalau kamu khotbah, cinta kasih Kristus, orang akan tanya, cinta kasih Kristus itu apa sebenarnya? Konkretnya apa? Ulang terus. Setiap kali kamu khotbah harus hati-hati, bikin refleksi itu juga harus hati-hati sebenarnya. Kata-kata klise itu kamu pakai saja sampai orang tidak mengerti apa itu. Berbelas kasih, kamu ulang terus orang tidak tahu berbelas kasih itu buat apa sebenarnya. Makan bakso kah atau apa? Atau sei babi begitu. Itu baru konkret begitu. Tidak bisa kamu pakai kata yang abstrak, tidak menunjuk realitas. Kalau mau ditunjuk realitas abstrak pun pakai kata yang memang menunjukkan abstraksi itu. Makanya itu hanya bisa dengan tulis, baca kembali supaya periksa ini sudah tepat menunjukkan yang saya maksud atau tidak. Karena apa yang ada di kepala mau tulis ke kata-kata kasih keluar kalau itu memang sulit. Kamu jangan anggap remeh ya. Oh tunggu nanti 5 menit baru saya baca Injil. 5 menit baru misa baru saya cek Injil. Dia tangkap ambil kata di situ perempuan yang bersinar. Sebenarnya dia omong hanya bersinar di sini. Kalau tidak tahu apa yang dimaksud di situ. Jadi kata-kata itu harus secara tepat menunjuk kepada realitas. Kalau terlucuk sedikit itu salah, ya. Tidak sesuai antara res dengan intelektus. Kamu bisa menyesatkan orang dari situ. Dan banyak orang memang pakai cara seperti itu untuk menggiring orang. Kamu nonton saja iklan-iklan itu. Iklan-iklan itu sebenarnya mereka kesisip kita dengan satu kata, tapi geser kita ke realitas yang lain. Ya, buat kita pikirnya ke sini, tapi dia atur kita tanpa sadar kita ikut dia punya mau. Politisi-politisi yang kampanye, iklan-iklan produk besar, itu semua kan kasih kita begini, tapi kalau kita tidak sadar kita digiring ke sini. Ya, namanya tujuannya seperti itu. Sebenarnya ya fungsi bahasa juga salah satu seperti persuasif juga. Tapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan pokoknya dari awal sampai akhir itu tipu orang saja. Tidak sesuai realita dengan bahasa yang digunakan. Jadi hati-hati. Dan dalam Dao De Ching, dunia sebagaimana yang kita kenal ini adalah hasil dari hubungan realitas apa adanya dengan konsep manusia yang terungkap dalam bahasa. Jadi mau kenal orang, realitas orang tersebut juga tahu bahasanya. Mau kenal orang Timur seperti apa, orang Soe seperti apa, kenali dia pun bahasa yang kan. Kamu yang orang Dawan misalnya, bahasa kita sama, hampir sama. Tapi untuk kenal spesifik orang Eban seperti apa, perhatikan bahasanya, kosakata yang digunakan. Kosakata orang Eban pasti beda dengan kosakata orang Amarasi. Orang Insana beda dengan orang Amnatun. Kosakata yang digunakan. Karena itu mengungkapkan realitas yang mereka alami. Orang Amnatun dan Amnuban yang berbukit-bukit itu beda dengan orang di Malaka yang rata saja gitu. Dan seterusnya ada banyak. Jadi mempelajari bahasa sebenarnya kita juga mempelajari realitas orang tersebut. Jadi kalau kamu tahu mampu lebih dari 2 atau 3 bahasa, itu semakin luas perspektif kamu terhadap realitas. Jadi kita belajar bahasa asing itu bukan sekedar untuk gaya-gaya saja, tapi juga untuk melihat realitas dari perspektif yang lain. Atau belajar bahasanya orang Dawan misalnya, coba belajar bahasa Tetun, dan sebaliknya orang Tetun belajar bahasa Dawan, melihat perspektif yang berbeda, tambah kaya. Jangan hanya mati-mati dengan satu bahasa, kalau itu bahasa Kupang lagi. Kamu itu putar di Oebas itu saja nanti. Realitas kamu nanti seputar Oeba, naik hotel, pasar impres. Belajar bahasa ya, belajar bahasa asing. Harus belajar bahasa asing. Selain bahasa Inggris, belajar juga bahasa lain yang bisa kamu baca. Kalau kamu mau belajar bahasa asing, saya sarankan bahasa-bahasa yang, kalau kamu kita kan orang, ya kebanyakan kamu dari seminar ya,
Belajar bahasa-bahasa yang turunan dari bahasa Latin, karena kamu punya dasar bahasa Latin. Spanyol, Portugis, Italia, Perancis, tambah Rumania. Itu gampang. Kalau kamu sudah pernah belajar bahasa Latin, bahasa-bahasa itu relatif gampang, tidak terlalu gampang. Kamu kan sudah dapat dasar bahasa Latin kan, yang di seminari terutama. Kembangkan ke bahasa Itali cepat, atau bahasa Spanyol atau bahasa Portugis. Ya Portugis ada, kamu bisa jalan-jalan ke Timor Leste misalnya. Lalu bahasa Perancis dan Rumania yang tidak terlalu terkenal, tapi ya 4 hal ini: Portugis, Spanyol, Italia dengan Perancis. Itu dasarnya dari Latin, jadi sedikit gampang. Daripada misalnya kamu bangun bahasa Rusia, Polandia, Mandarin, itu kamu pusing sendiri. Baik, itu tentang konsep manusia yang terungkap dalam bahasa. Kita terlalu melebar ya ke bahasa. Oke, kesulitannya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kita mempelajari metafisikanya Dao sebenarnya. Bagaimana Dao ini memulai semesta? Ya, karena tadi kan Dao itu adalah permulaan dari alam semesta. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Dao memulai semesta? Apakah Dao ini memulai semesta untuk sementara sebagai sumber primordial kosmologi, atau memulai dunia secara logis yang menjadi dasar ontologis dunia? Bahasa ini sangat metafisik ya. Dia memulai semesta itu secara kontingen, sementara saja. Dia buat dan selesai sebagai sumber primordial. Maksudnya primordial artinya prime order, prima ordo prima, aturan yang pertama ya, primordial. Dia hanya sebagai yang mengawali, memulai, atau dia memulai secara logis, artinya dia menjadi dasar keberadaan. Dia itu basic, kalau dia tidak ada langsung guncang, buyar. Atau memang dia hanya mengawalinya saja, lalu itu rangkaian jalan terus. Kemudian dia mau terlepas, tidak soal. Ya, seperti itu. Apakah dia memang mengawali seperti itu, nanti kalau dia terhapus tidak apa-apa, atau kalau dia terhapus semuanya juga selesai? Begitu pertanyaannya. Ya, Dao ini mengawali dunia ini seperti apa? Dia awal yang kontingen atau awal yang necessary? Ya. Dia memang awal, rangkaian itu bisa terlepas, atau memang tidak bisa terlepas? Terlucuk selesai, begitu. Pertanyaannya seperti itu. Apakah Dao ini adalah totalitas dunia atau suatu situasi ontologis yang mendahului dunia? Pertanyaan terlalu berat secara filosofis ya. Pertanyaan metafisik ya. Dia totalitas dari dunia. Dia adalah seluruh dunia ini atau dia hanya dasar ontologisnya saja? Alam metafisika barat. Kita terjemahkan lagi, apakah itu panteisme atau monoteisme? Ini terjemahan ke dalam bahasa teologi ya. Apakah Tao ini panteisme atau monoteisme? Dia totalitas seluruh dunia ini atau hanya dasar ontologis? Begitu. Ini masih pertanyaan orang yang menafsir Tao. Jika Tao tidak bisa diterangkan dengan bahasa dunia, bagaimana mungkin kita menerangkannya? Nah, ini sudah mulai masuk yang skeptik. Tadi kan pertanyaan metafisik. Sekarang kalau dia tanpa nama, lalu bagaimana kita bisa menerangkan? Orang yang skeptis kan, sudah pertanyaan orang skeptik. Dan biasanya orang dalam tradisi barat, teologi negativa. Tuhan ini bukan begini, Tuhan ini bukan ini, Tuhan ini bukan ini, Tuhan ini bukan ini, Tuhan ini bukan ini. Jadi kalau bukan semua, kalau Tao ini tidak bisa diterangkan dengan bahasa dunia sekarang, lalu bagaimana mungkin kita menerangkan? Ini pertanyaan, permasalahan yang timbul tentang Tao. Nah, berikutnya adalah bagaimana mungkin kita mengenal Tao? Kalau Tao itu hanya sesuatu yang ini dia benar. Akhirnya orang bertanya, ini Tao ini ada atau tidak, atau kamu buat-buat saja? Seperti pertanyaan bahasa kasar, bahasa sehari-hari. Tao ini ada soalnya, itu hanya omong saja. Yang penafsir ini seperti memunculkan persoalan.
Sebenarnya Tao itu ada atau hanya omong kosong? Bagaimana mungkin kita mengenal dia? Kalau Tao itu tanpa nama, kalau Tao itu dasar otoritas, bagaimana dasar dari ontologis? Bagaimana kalau tidak bisa disebut tanpa nama, lalu jangan sampai itu memang tidak ada apa-apanya. Pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang apa itu kesulitan tadi ya? Kesulitan timbul menjelaskan metafisika, esensi dari Tao. Nah, sekarang jawabannya, ya tentu saja jawabannya juga tafsiran ya. Tao hanyalah totalitas dunia. Karena itu dunia tidak mendahulinya atau tergantung padanya sebagai suatu keseluruhan. Totalitas dunia. Kembali ke sini tadi ya. Bingkai eksistensi. Dia bukan sumber eksistensi. Not sumber, not the source of your existence, but the frame of your existence, of our existence. Frame. Frame itu bingkai foto itu kan. Bingkai lalu dalamnya ada foto. Kalau sumber foto berarti fotografi kamu, begitu. Dia tahu itu bukan kamera, tapi dia itu bingkai. Isinya adalah foto. Bisa paham analogi? Jadi tahu itu bukan seperti kamera yang menghasilkan foto, tetapi adalah bingkai. Misalnya bingkai frame yang sekarang aspek ratio 16:9, 9:16. Frame tahunnya seperti itu. Ya kamu yang kenal video-video short sekarang kan 9:16, ya kan? Kamu mengerti 9:16? Paham? Ya, masa kamu orang-orang seperti kamu tidak tahu 9:16 atau 16:9 itu? Mustahil, bin aneh bin ajaib. Kalau frater-frater sekarang tidak tahu, kalau ya aspek ratio kan? Kalau tidak tahu itu, jangan sampai kamu dari zaman primitif yang tersesat. Jadi dia seperti itu. Jadi Tao itu bukan kamera. Kalau HP kita, Tao itu bukan kameranya, tapi frame-nya. 16:9 atau dia 16:9 atau 43 seperti itu. Oke. It is not Tao itu ada dari dirinya sendiri. Di sini Tao menjadi tiada, yakni mendahului dan bertanggung jawab terhadap terbentuknya ada. Nah, metafisika ini bolak-balik metafisika barat ini. Dia tahu ada dari dirinya sendiri. Dia ada dari dirinya sendiri, tidak disebabkan oleh yang lain. Maka dia menjadi tiada, baru kemudian menghasilkan ada. Di dalam konteks ini, ketiadaan itu ada. Jangan kacaukan dengan filsafat barat ya. Ketiadaan itu ada. Ada sesuatu yang namanya tiada yang menghasilkan ada. Jadi Tao ini menjadi tiada yang mendahului dan bertanggung jawab terhadap terbentuknya ada. Ini jungkir balik metafisika barat. Karena metafisika barat, there is no nothingness. Tidak, yang tidak ada itu tidak ada, ya kan? Tapi kalau metafisika timur, tidak ada itu ada. Tidak ada itu ada. Oke, nanti kamu periksa sendiri, berfilsafat sendiri. Tapi Tao mengatakan ada suatu tiada yang bertanggung jawab terhadap ada. Yang kedua masih seputar metafisika ini, dia itu tarik jawabannya, jawaban terhadap persoalan-persoalan tadi. Tao itu ada atau lu hanya omong kosong, begitu. Sekarang jawabannya adalah bahwa Tao itu framing. Tao itu frame, bingkai eksistensi, dan Tao itu ada dari diri sendiri, dari posisi tiada yang bertanggung jawab ke ada. Tao itu sama dengan eksistensi universal. Jadi karena dia tadi bingkai, posisinya bingkai seperti ini, ya, maka dia sama, identik dengan eksistensi universal. Universal existence. Universal existence, not individual existence. Ya, individu, kalau individu ya seperti ini. Tapi universal ya ini. Ya Tao itu seperti keberadaan kelas kuliah filsafat Cina, bukan frater A, frater B, frater C. Dia adalah kelas kuliah filsafat Cina sekarang. Itu Tao, bukan
frater A ini datang terlambat, frater B datang terlambat. Kuliahnya tepat, frater siswa-siswa hadir. Jadi dia tidak peduli frater A datang terlambat, yang ini datang duluan, yang ini pakai baju merah, yang ini tidak seperti itu. Dia tahu kelas kuliah filsafat. Keseluruhan eksistensi orang tahu laporan hari ini ada kelas kuliah filsafat. Nah, itu eksistensi universal sebagai kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir, itu sudah eksistensi individual maksudnya. Di kelasnya ada, eksistensi universalnya ada. Eksistensi individualnya, frater A bolos, frater C sakit, frater X alpha. Alpha sudah 3 bulan. Artinya tidak regis lagi dan dia suka keluar. Begitu. Itu tau ini sama dengan eksistensi universal. Di dunia secara keseluruhan. Ada kutipan seperti ini, seperti puitis ya, coba kamu tangkap. Bila orang bebas dari segala nafsu keinginan, pandangannya baru mampu menerobos jauh ke depan. Jika pikirannya dipenuhi dengan nafsu keinginan, penglihatannya hanya terbatas pada kulitnya. Wu Yu keluar dari sumber yang sama, namun beda namanya. Keduanya adalah misteri. Misteri dari segala misteri. Keduanya adalah gerbang dari segala keajaiban. Kita tidak paham ya, tapi orang yang baca ulang-ulang dalam konteks menjelaskannya kepada kita. Yang pertama, eksistensi Dao, ingat, keberadaan Dao. Sampai pada titik ini kita masih abstrak ya. Harap bisa ikut dengan baik. Frater-frater kan saya tahu kamu sudah lolos filsafat ketuhanan, itu tingkat abstraksi paling tinggi. Jadi sampai sini ini mirip. Dalam arti tertentu kita sedang berfilsafat ketuhanan versi timur. Begitu. Eksistensi Dao ini terungkap dalam 2 aspek, yaitu Wu. Tidak ada, tarikan Wu Wei kan? Ingat yang Wu Wei. Wu Wei ya. Ini Wu. Wu artinya tiada. Jadi eksistensi keberadaan Dao ini terungkap dalam 2 aspek. Yang pertama Wu atau tiada, non-being. Non-being. Sesuatu merupakan sesuatu yang nyata, baik eksistensi maupun efeknya. Dia adalah potensialitas di balik persepsi indera. Dan you. Wu itu tiada ya. Wu. Lalu ada you. Ya, you Anda baca tulis begini atau yu. Kalau ketikan di sini you. Tapi bukan yang you bahasa Inggris ya, ini you bahasa Cina, Mandarin. Ada. Jadi Wu tiada, dan tiada itu potensi. Kita balik ke metafisika Aristoteles. Potensi, actus. Potensi itu tiada, actus itu ada. Wu dan you. Manifestasi Dao yang konkret dan banyak. Ya, kita langsung tertarik. Kenapa? Kita teringat akan actus potensi dari Aristoteles. Jadi mirip dengan teori potensi itu Wu tiada. Teori ini adalah potensi yang menghasilkan ada. Itu actus. Wu itu sesuatu yang nyata, tiada tapi dia nyata, baik eksistensi maupun efeknya. Dia adalah potensialitas di balik persepsi indera. Saya lihat itu kipas angin, pikirannya ke apa? Arus listrik mungkin. Seperti itu. Dan you, yaitu ada dan tiada. Wu non-being dan you being ada di dalam Dao. Interaksi Wu dan you merupakan proses dinamis metafisis Dao yang melahirkan semesta. Interaksi antara ada dan tiada atau Wu dan you inilah yang menghasilkan alam semesta. Wu dan you. Bukan we dan you. Wu dan you. Tiada, ada dan tiada ini yang menghasilkan interaksi yang melahirkan alam semesta. Mirip seperti antitesis tapi bukan ya. Tiada ini, ingat tiada ini juga ada sebenarnya. Dan ada ya. Wu, ini you. Ya. Tapi ini bukan seperti kalau kamu sudah filsafat modern, jangan terganggu dengan pemikiran dialektika Hegel. Seolah ini tesis, ini antitesis, bukan. Sama-sama ini tesis. Sama-sama tesis. Dalam filsafat timur itu bukan tesis, antitesis. Hitam dan putih itu bukan tesis dan antitesis.
duanya harmoni. Jangan kacaukan deh. Jadi kamu lihat gambar yang mungkin kamu pernah tato di kamu punya paha, yang begini, mirip. Pernah lihat gambar seperti ini? Taoisme di situ. Itu bukan jangan dikacaukan. Do not confuse with dialektika Hegel. Karena itu bukan pertentangan mutlak, tapi itu harmoni. Laki-laki dan perempuan, langit dan bumi. Jangan langsung kalau barat itu anggap sebagai dialektik, timur anggap itu harmoni. Beda, makanya dia pakai lingkaran. Kalau timur pun langsung X begitu. A, X, B, itu dialektika. Tapi kalau ini tidak, ini bulat begitu. Jadi bedakan di situ, jangan langsung membedah filsafat timur dengan perspektif filsafat barat. Kamu begitu lihat tiada dan ada, langsung kamu pikir ke dialektika Hegel. No, tidak tepat, karena interaksi Wu dan Yu itu proses dinamis metafisis Dao, tapi itu potensi dan aktus, bukan tesis dan sintesis. Jadi lebih bayangkan ke aktus potensinya Aristoteles daripada tesis antitesis dari Hegel. Ya, seperti itu. Dia bisa disebut ibunda segala sesuatu. Tao ini bisa disebut mother of everything. Mother of everything. Aku tidak tahu siapa namanya, agak terpaksa ku beri nama Dao. Puitis kan? Dia bisa disebut induk dari segala sesuatu. Aku tidak tahu siapa namanya, agak terpaksa ku beri nama Dao. Tao. Ya. Tao adalah induk yang melahirkan, ibu yang melahirkan. Tao. Konsep kedua. Yang pertama tadi apa? Ya, tentang eksistensi dari Tao, tiada dan ada. Lalu yang kedua ini, Tao adalah ibu yang melahirkan. Ya, induk itu lebih netral. Kata ibu lebih psikologis. Eksistensi semesta alam mengalir dari Tao. Ingat, mengalir bukan bersumber ya. Bersumber dan mengalir berbeda. Bersumber dan mengalir sama kan? Bersumber, mengalir sih, sekedar mengalir. Bedakan itu sampai sini. Periksa kata, meskipun bahasa Indonesia periksa. Ini eksistensi alam semesta mengalir dari Tao. Sebagai induk, dia tetap memiliki relasi eksistensial, yakni menjamin keberadaan dan kelangsungan semesta alam dengan segala atributnya. Tidak adanya relasi emosional yang ingin menguasai, memiliki, dan menaklukkan. Jadi meskipun makanya disebut induk dan mengalir saja. Kalau sumber berarti bisa ada relasi emosional yang ingin menguasai, memiliki, dan menaklukkan. Ibu kan kadang-kadang protektif terhadap bayinya, menguasai, melindungi. Tapi ini hanya sekedar bersumber, bukan bersumber, mengalirkan. Ya, pemikiran seperti ini bisa juga dipakai orang Kristen untuk menafsirkan hubungan antara Yesus dan Maria. Maka menimbulkan heresi-heresi itu. Karena pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena ada hanya, misalnya Maria hanyalah induk yang melahirkan, dia bukan ibu. Induk yang melahirkan Yesus. Itu beda kalau Maria adalah ibu dari Yesus. Ya kan? Kalau ibu kan ada posisi emosional apa saja. Bukan hanya induk yang melahirkan, hanya sumber saja. Pasang rahim, jadi manusia, keluar, selesai. Itu, ya, dalam pengertian Tao ini, Tao dengan alam semesta itu seperti itu. Dia hanya induk, bukan ibu. Begitu. Oh, betapa dalam dan jernih keberadaannya. Sepertinya dia berada di dalamnya. Aku tidak tahu dia anak siapa. Sepertinya dia adalah leluhur kita sebelum ada kerajaan. Ini tentang induk yang melahirkan, Tao itu. Yang ketiga ini seperti kelihatan seperti permainan bahasa. Tao ada dalam semua dan semua ada di dalam Tao. Bagi orang yang
belum akrab dengan filsafat, ini orang hanya main kata-kata sih. Dia pikir dia sudah hebat main kata-kata. Nah, kamu tertipu di situ. Jadi filsafat memang kalau orang tidak akrab dengan filsafat, orang pikir kamu hanya main kata-kata sih. Padahal kata-kata itu justru permainannya, perubahan susunnya itu justru membentuk realitas perspektif. Jadi bukan sekedar mempermainkan kata-kata, tapi memang harus diatur seperti itu supaya dia mengerti. Jadi orang yang tidak akrab dengan filsafat dia pikir ini hanya permainan kata-kata. Kamu hanya hebat main kata-kata sih, kalau tidak. Dao ada dalam semua dan semua ada di dalam Dao. Bring ke ini. Frame of existence, not the source of existence. Frame of existence. Ingat tadi, kamu nonton videonya dalam frame apa? Semua ada di situ. Frame-nya 16,5, 16,9, ya kamu nonton 16,9. Bukan kamera, jepret dan hasilkan shooting apa juga tidak, tapi langsung frame-nya saja. Ya, kita bahasakan secara barat, Tao ini mengandung unsur transenden dan unsur imanen. Tao ada di dalam dunia, ada di mana-mana, tetapi tidak disentuh dan tidak dilihat. Nah, berarti Tao ini ada di sini ya. Coba cek kipas angin. Tao tetap eksis dalam seluruh semesta dan memberikan peran kepada masing-masing. Kita yang kalau tidak mau pikir panjang langsung ini Tuhan sudah, mau apa lagi begitu. Dan ada agama yang Taoisme ya, ada agama Taois. Jadi, tapi ya kalau soal agama Taoisme, Tuhannya seperti ini. Tuhan bukan pribadi. Tuhan itu bukan pribadi. Tuhan itu ya seperti yang ini kita jelaskan. Jadi kita periksa filsafatnya, tapi kalau kamu ketemu ada agama Taoisme, ada agama Konghucu, itu sebenarnya filsafat Cina. Jadi sekaligus bagi frater-frater yang kuliah, ini adalah studi perbandingan agama juga. Kita belajar filsafat timur Cina, tapi juga perbandingan agama-agama yang muncul dari filsafat ini. Ada Konghucu, di Indonesia ada kan? Taoisme, Buddhisme nanti. Buddhisme Cina juga terpengaruh oleh Konfusius. Ya. Dia adalah totalitas seluruh ciptaan, memiliki potensialitas dan kreativitas tidak terbatas. Segala sesuatu dalam alam semesta ini memiliki Tao. Tao merupakan dasar segala peristiwa. Segala yang ada berada dalam Tao, namun ia tidak termasuk yang ada, karena ia juga tiada. Jadi segala sesuatu yang ada itu ya, mengalir dari Tao ini, tapi bukan saja dia ada, tapi dia juga ada tiadanya. Itu yang membedakan dari segala yang ada, karena dia ada aspek tiadanya. Ya. Dia tidak termasuk yang ada ini karena dia punya aspek tiada. Jadi metafisikanya menarik juga ya kalau diperiksa perlahan-lahan. Metafisika yang menarik. Kamu bisa bandingkan konsep Taoisme ini dengan misalnya filsafat ketuhanan perspektif siapa? Neotomistik seperti siapa? Etienne Gelson atau orang-orang modern, atau konsep ketuhanan menurut Sartre dan Taoisme atau apalah. Kamu bisa bandingkan sesuatu yang bagus. Ya. Descartes, ketuhanan Descartes versi ketuhanan Tao itu seperti apa? Bisa dibandingkan. Ketuhanan Nietzsche memandang Tuhan itu seperti apa dengan Tao memandang Tuhan seperti apa? Itu bisa diperbandingkan. Entah untuk tulisan jurnal kah, tulisan apa terserah kamu. Sebagai prinsip pertama eksistensi dari segala sesuatu, Tao bukanlah sesuatu itu. Seperti halnya dengan eksistensi langit, bumi dan segala sesuatu, dia berada di atas. Jadi kelihatan seperti permainan kata-kata bahasa ya. Tapi kalau diteliti secara lebih secara apa? Kalau kita, bukan spesifik, cermat, kita secara cermat membaca konteks-konteks ini ya, Tao itu ya. Filsafat orang timur sebenarnya seperti itu. Filsafat kita orang, ya saya dari Dawan ya. Kita punya Wisneno itu sebenarnya seperti itu. Tidak jelas Wisneno itu. Kita hanya sebut Raja Langit. Tapi mau dijelaskan kita juga tidak tahu. Kita pakai pantun saja, nenom nanu apina taklahat apa segala. Menyala. Tapi tidak sampai jelas. Jadi sebenarnya kita berterima kasih ada pemikiran Cina yang sedikit terstruktur sehingga membantu kita untuk melihat filosofi timur kita. Itu
Itu juga menarik. Gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah tentang etikanya. Ini yang terakhir ini. Baterai saya hampir habis ini, sudah selesai. Oke, kita tutup dulu ini. Kalau baterai habis saya. Pada masa sebelumnya tentang etika. Dao, ya kita kembali ke tadi. Dao pada mulanya berarti jalan atau cari. Tadi metafisika, kita masuk sangat dalam ke metafisika. Kita kembali keluar dan lihat kembali asal katanya Tao. Tao jalan, cara. Maka kata Tao manusia berarti moralitas manusia, tindak tanduk manusia yang benar. Jadi Tao manusia. Tadi metafisika ya, Tao itu bisa juga Tuhan, tapi Tao itu juga bisa nilai kebaikan. Tao manusia artinya moralitas manusia, tindak tanduk manusia. Maka kata Tao di sini lebih dibatasi pada persoalan tindak tanduk manusia dan persoalan dalam hidup manusia. Kita keluar dari metafisika, sekarang masuk ke etika yang sama. Kata yang sama digunakan yaitu Tao. Tao tadi secara gegabah kita langsung samakan dengan Tuhan. Tao sekarang juga secara apa kita samakan dengan etos. Kalau tadi Tao kita samakan dengan logos, sekarang langsung Tao dengan etos. Etos, tindakan. Lao Tzu ini memandang Tao dalam pemahaman metafisika, prinsip pertama yang mencakup eksistensi semua. Karena Tao ini ada dalam segala sesuatu dan mencakup segala sesuatu,